Satu penanya yang bernama Bambang Hermanto. Bambang Hermanto bertanya, Ustadz, saya sudah 3 kali ke Mekah, bahkan sudah 3 kali haji, dan 2 kali umroh. Yang saya tanya di sini yang belum saya tahu, di mana letak perbedaan haji tamattu dengan haji ifrad? Tolong jelaskan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Bambang Hermanto, Bapak Bambang Hermanto yang saya hormati, terlebih dahulu kita harus tahu ilmunya dulu ya. Di dalam ibadah haji ada 3 jenis. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang udah 3 kali naik ke Mekah itu. Jadi harus kita tahu dulu. Ada ibadah haji itu ada 3 jenis. Yang pertama itu yang dinamakan haji tamattu. Yang kedua haji ifrad. Yang ketiga haji qiran. Pak Bambang bertanya, di mana letak perbedaan haji tamattu dengan haji ifrad? Saya jelaskan. Yang namanya haji ifrad atau haji qiran itu haji yang dikhususkan, yang diwajibkan Allah bagi orang yang berada di kota Mekah. Ya. Dan individu yang jarak rumah ke rumah itu saling jauh 88 km. Jadi yang di luar dari Mekah yang melebihi dari 88 km itulah nama haji tamattu. Termasuklah kita berasal dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Thailand, atau dari Filipina, bahkan dari dunia lah, dari Amerika, dari Inggris dan sebagainya. Itu namanya haji tamattu. Haji tamattu yang di luar dari kota Mekah tersebut. Itu bedanya. Jadi yang nama haji ifrad dan haji qiran itu hanya khusus orang yang berada di kota Mekah, yang tidak jauh dari jarak rumah ke rumah itu sekitar 88 km. Itu letaknya. Jadi Pak Bambang harus tahu betul ya. Mungkin memang banyak sekarang orang asal haji-haji saja kadang-kadang entah haji tamattu entah tidak lah, dia baca yang penting kita niat ke haji. Sebetulnya kita tidak seperti itu. Kita harus tahu benar. Jadi ilmu itu yang paling utama. Beramal harus ada ilmunya. Jangan beramal tidak berilmu, nanti amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tekankan pada seluruh dari yang akan berangkat naik haji itu, kita harus tahu betul ilmunya dulu. Kita paham dengan ilmunya. Jadi kita tidak salah paham nanti, sehingga kita bisa melaksanakan yang sesuai yang dianjurkan oleh Allah lewat Rasulnya. Sebagai Pak Bambang tadi sudah 3 kali ke Mekah itu, ya sudah haji, tapi dia belum tahu lagi mana haji tamattu dan haji ifrad. Untuk diketahui Pak Bambang, untuk melaksanakan haji tamattu itu kita harus umroh tamattu dulu. Waktu haji, umroh tamattu dulu baru masuk haji tamattu. Jadi umroh itu merupakan haji kecil. Laksanakan haji kecil dulu, umroh tamattu, setelah itu baru kita masuk haji tamattu. Nah itu kita harus paham betul. Jangan sampai kita keliru nantinya. Kita mengharap nilai dari Allah. Kalau kita telah beramal sesuai apa yang dicontoh Allah, kita pasti akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kita lain dari apa yang diperintah Allah oleh Rasulnya, kita jelas tak diterima. Kenapa? Lain yang diperintah, lain kita laksanakan. Jadi Allah menghendaki apa yang diperintahnya, itulah yang kita laksanakan. Untuk selanjutnya nanti, saya sarankan di sini ya, banyak-banyaklah Pak Bambang membaca. Ada nanti dalam surah Al-Baqarah nanti ya. Ya nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Coba cek nanti ya. Mudah-mudahan Pak Bambang bisa ngerti nanti.
Mudah-mudahan Pak Bambang paham sehingga haji Pak Bambang diterima oleh Allah. Ya, tapi kalau seandainya tidak paham nanti banyak-banyaklah belajar ya. Jangan malu-malu belajar. Memang orang-orang yang bagus itu kan gitu. Apa orang bagus? Kalau dia tahu, kalau dia tahu dia ngasih tahu. Kalau dia pandai, dia memberitahu. Apabila dia tidak tahu, dia belajar. Ya, itu paling bagus orangnya. Tak tahu dia belajar. Tapi yang orang yang tak bagus apa? Orang yang tidak mau tahu, itu paling tak bagus sekali. Ya, dia tahu bahwa dia tak tahu, tapi dia tak mau tahu. Akhirnya dia termasuklah orang-orang yang rugi di pandang Allah. Janganlah kita seperti itu. Kita yang sebaiknya kalau kita tahu, kita memberitahu atau kita mengajar, kita menunjuk orang. Kalau kita tidak tahu, kita belajar. Jadi orang tahu mengajar, tidak tahu belajar. Yang tidak bolehnya, yang tidak mau tahu. Nah, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tahu, mau mengajar, dan orang-orang yang tidak tahu mau belajar. Mudah-mudahan kita termasuk begitu ya, orang seperti itu. Mudah-mudahan kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.